Pace salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan perihal masa Advent dalam Gereja Katolik. Sejak pada abad-abad pertama sejarah gereja, bisa dibuktikan bahwa selalu ada masa persiapan untuk menyongsong perayaan kelahiran Yesus di Bethlehem. Persiapan itu dilakukan baik di dalam perayaan-perayaan liturgis maupun dalam hidup rohani pribadi. Persiapan yang dimaksudkan ini bertujuan sesuai dengan pemahaman dari kata Advent itu sendiri. Kata Advent berasal dari kata Latin Adventus atau dari bahasa Yunani parousia, yang artinya waktu penantian untuk kedatangan Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus. Advent merupakan persiapan untuk menyongsong pesta Natal 25 Desember dan perwujudan masa penantian kedatangan Yesus Kristus yang kedua sebagai Hakim akhir zaman. Walau Advent dan parousia memiliki arti yang sama, namun dalam penerapannya ada perbedaan. Advent difahami sebagai kedatangan Yesus yang pertama sebagai Mesias penebus manusia melalui kelahiran, penderitaan, dan wafatnya di salib. Sedangkan parousia berfokus pada kedatangannya yang kedua, di mana dikatakan dengan kebangkitannya dan kenaikannya ke surga, Ia duduk di sisi kanan Allah Bapa, dan dari situ Dia akan datang untuk mengadili semua orang yang hidup dan yang mati. Masa Advent sendiri terdiri dari 4 minggu. Liturgi dari minggu pertama hingga pada tanggal 16 Desember diarahkan lebih pada penantian eskatologis, yakni kedatangan Yesus Kristus sebagai Hakim akhir zaman. Bacaan-bacaan liturgi pun diarahkan pada tema-tema ini. Sedangkan dari tanggal 17 Desember hingga 24 Desember, bacaan serta liturginya baik pada ibadat harian maupun perayaan Ekaristi lebih terarah pada persiapan penyambutan kelahiran Yesus di Bethlehem. Maksud dari dimensi eskatologis masa Advent ini menunjukkan bahwa keselamatan adalah pemenuhan janji Allah yang telah kita terima dan akan dibawa kepada kesempurnaan pada akhir zaman atau hari Tuhan. Dimensi ini hendak mengingatkan kita akan tugas misioner gereja untuk mewujudkan keselamatan itu sepenuhnya sampai kedatangan Kristus sekali lagi sebagai Hakim dan Penyelamat. Dalam Gereja Katolik, masa Advent masuk ke dalam masa pertobatan yang ditandai dengan warna ungu. Direktorium yang berbicara tentang kesalehan umat dan liturgi tahun 2002 menyatakan bahwa Advent adalah masa pertobatan yang mengikuti seruan Yohanes Pembaptis yang berisikan bertobatlah karena kerajaan Allah, kerajaan surga sudah dekat. Pertobatan yang dimaksudkan ini sebagai penyesalan atas dosa, pertobatan hati, dan pertobatan perilaku yang dilakukan sebagai persiapan untuk merayakan pesta besar dalam arti kelahiran Yesus Kristus. Advent memiliki simbol lingkaran yang dibuat dari ranting-ranting kering dan dilengkapi dengan daun-daun hijau sejenis pinus, serta terdiri dari 4 lilin yang diletakkan di setiap sisi lingkaran dengan jarak yang sama. 4 lilin yang dinyalakan setiap hari Minggu secara berurutan selama 4 minggu sampai masa persiapan menjelang Natal. Lingkaran Advent melambangkan putaran waktu yang kekal dari awal hingga akhir yang merujuk pada Kristus sendiri. Semuanya ini termasuk hidup kita berasal dari, di dalam, dan akan menuju kepada Dia yang menyelamatkan. Ranting kering yang melambangkan jiwa kita yang kering karena kebekuan iman atau dosa. Sedangkan daun-daun hijau yang muncul dari ranting kering melambangkan kehidupan dan harapan baru, yaitu Yesus Kristus sendiri.
Lilin yang dinyalakan secara berurutan itu melambangkan gerak terus maju untuk mendekati Kristus. Sedangkan nyala api dari lilin tersebut melambangkan kehangatan, cahaya baru, terang baru yang merujuk pada Kristus sendiri. Dalam lingkaran Advent ini terdapat 4 lilin. Adapun keempat lilin ini 3 diantaranya berwarna ungu yang melambangkan pertobatan dan penantian. Sedangkan lilin pada minggu ketiga Advent, yaitu minggu Gaudete, berwarna yang merah muda melambangkan sukacita. Minggu ini disebut sebagai minggu bersukacitalah karena kita bersukacita karena kedatangan penyelamat kita semakin dekat. Praktek pembuatan lingkaran Advent yang kita kenal sekarang ini sebenarnya berasal dari Jerman dan kemudian berkembang dan digunakan dalam gereja di banyak tempat pada masa sekarang. Pada abad 16, lingkaran Advent juga sudah mulai dipasang di rumah-rumah keluarga Kristen, di tempat yang dapat dilihat oleh semua anggota keluarga, baik pada saat makan ataupun berdoa bersama. Masa Advent ini mendorong kita untuk membuat persiapan yang diperlukan sehingga kita secara pribadi mampu bersukacita, bersyukur, dan dijadikan pantas dan layak untuk menerima segala sesuatu rahmat yang datang bersamaan dengan kenangan akan sabda yang menjadi manusia. Perayaan-perayaan Ekaristi yang kita ikuti selama masa Advent ini berfokus pada misteri Allah yang menjelma menjadi manusia, dan itu untuk keselamatan kita. Maka kita diajak untuk membangun sikap syukur dan terima kasih atas rencana kasih Allah yang agung dan mulia melalui berbagai cara. Misalnya, kita ikut ambil bagian dalam tugas-tugas pelayanan gereja, mendekati, mengajak, mengingatkan, dan menemani saudara-saudari kita yang lupa akan imannya untuk kembali ke pangkuan gereja. Kita juga mencoba lebih peduli pada orang-orang yang berkekurangan di sekitar kita. Kita juga mencoba menunda, mengurangi, atau mengatakan tidak pada pesta-pesta, perayaan-perayaan, setidaknya sampai minggu terakhir Advent. Hal ini termasuk di dalamnya upaya untuk mengurangi kecenderungan konsumtif, hura-hura, dan kecenderungan untuk mau peduli akan diri sendiri. Selain itu, kita dapat mengupayakan waktu untuk lebih sering berdoa pribadi dan hening bersama Allah untuk menimba kekuatan rohani. Kita juga dapat menggunakan kesempatan Advent ini untuk membersihkan dan membaharui diri melalui sakramen tobat. Dan yang terakhir, kita dapat membuat rencana serta program rohani lainnya yang dapat membangun iman sebagai bentuk persiapan dan keterlibatan kita untuk masa depan Natal yang sudah mendekat. Sekian katekese mengenai Advent. Selamat mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan tetaplah bersukacita. Pace.